Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di kota manapun, juga pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabr. Poin yang kita akan bahas sekarang adalah ta'riful ibadah wa syurutuha wa bayanu anwa'iha wa anna man sarafa minha syai'an li ghairillah faqad asyraka. Penjelasan tentang ta'rif atau definisi ibadah, syarat-syarat sah atau diterimanya ibadah, juga penjelasan tentang beragam jenis ibadah, juga penjelasan yang menerangkan bahwa siapa yang menunjukkan, meniatkan seluruh jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Adapun ta'rif atau definisi ibadah, istilah hamba atau al-abdu ada dua penjelasan. Makna hamba ini adalah al-mudhallal al-musakhkhar, sesuatu yang dikuasai. Siapa yang menguasainya? Allah. Dikuasai dan diatur seluruhnya. Kalau hamba atau amdun dengan makna seperti ini, maka makna hamba mencakup seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dikuasai oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, dimanage atau diatur oleh Allah dengan pengaturan tertentu yang berbeda antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Matahari, bulan, bintang, seluruh planet beredar pada orbitnya dengan kecepatan tertentu, jarak tertentu, garis edar tertentu, tidak melenceng, tidak lebih cepat atau lebih lambat, tidak saling mendahului semau mereka. Itu semuanya diatur oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak akan mendapati bulan, tidak akan nubruk gitu kepada bulan. Garis edarnya berbeda. Dan malam pun tidak akan mendahului siang.
semuanya berjalan sampai pada saat tertentu. Semuanya beredar di orbitnya, tidak saling mendahului, tidak saling bertubrukan, walaupun dengan penyimpangan sekecil debu. Karena itulah seluruh makhluk di alam jagat raya ini disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi kecuali pasti akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maksud seorang hamba di sini adalah makhluk yang ditundukkan dan diatur. Semua diatur oleh yang maha alim dan semua dimanage oleh yang maha adil dan maha bijaksana. Ini makna hamba yang pertama. Jadi seluruh makhluk ini adalah hamba. Karena seluruh makhluk dikuasai, ditundukkan dan diatur oleh Allah. Kedua, kalau yang dimaksud adalah pelaku, abid, maka hamba yang disebut oleh Allah dengan sebutan abid atau jamaknya ibad, maka itu dikhususkan orang-orang mukmin, baik manusia ataupun jin. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman, ibad di sini jamak dari abid, maksudnya orang-orang mukmin, dari hamba Allah yang disebut Ar-Rahman, adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila mereka diganggu oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Itu khusus orang mukmin. Tapi kalau masih disebut hamba, maknanya umum, termasuk seluruh alam jagat raya ini adalah hamba. Adapun makna ibadah, definisi ibadah di kalangan para ulama beragam. Tapi beragam ini sekedar perbedaan lafaz, perbedaan kalimat, perbedaan struktur atau perbedaan ungkapan. Tapi intinya sama. Dan di antara definisi yang paling bagus, yang mencakup seluruh makna yang terkandung dalam lafaz ibadah, adalah definisi yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Beliau menyatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah satu istilah, satu kata, satu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik aspek zahir ataupun aspek batin. Pokoknya apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Kita berucap Assalamualaikum, ibadah karena ucapan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Atau perbuatan hanya tersenyum kepada orang lain, disukai oleh Allah dan diridhoi, itu ibadah. Apalagi melakukan perbuatan yang memberikan maslahat kepada banyak orang, membuang duri atau gangguan di jalan, Allah cinta kepada perbuatan itu, Allah suka, Allah ridho, itu pun ibadah. Baik ucapan ataupun perbuatan.
baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir contohnya umpamanya seperti melafazkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, itu zahir. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum, haji, jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar, membantu orang, mencegah orang yang berbuat zalim, mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan perbuatan yang hukum asalnya mubah dengan niat yang benar dan mutaba'ah kepada sunnah, itu pun bisa menjadi bernilai ibadah. Contoh perbuatan yang mubah itu makan, tidur, ke WC, belanja, itu mubah. Makna mubah, dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berpahala, tidak berdosa, itu mubah. Tapi pekerjaan atau amalan yang mubah bisa bernilai ibadah dengan 2 syarat. Pertama, baiknya niat. Kedua, menerapkan adab sunnah di dalam melakukan ibadah yang mubah tadi. Makan contohnya. Makan tidak berpahala, tidak berdosa. Tidak makan tidak berpahala, tidak dosa. Tapi ketika kita makan, niatnya untuk kebaikan. Kenapa makan? Biar sehat. Kenapa sehat? Biar ibadahnya maksimal. Demikian juga minum. Itu niatnya tuh. Untuk menunjang ibadah yang lebih berkualitas. Kalau nggak makan, lemes, sakit-sakitan, ibadah nggak akan berkualitas, akan terganggu. Maka kita makan yang sehat, bergizi dalam rangka meraih stamina, kekuatan untuk bisa melakukan ibadah secara maksimal. Terus ketika makannya menerapkan adab sunnah. Bismillah dulu dengan tangan kanan. Ada adab ketika makan. Terus setelahnya hamdalah dan berdoa. Bismillahnya berpahala. Dengan tangan kanan, dengan keyakinan ini ajaran sunnah, berpahala. Hamdalahnya berpahala. Berdoa dengan doa yang diajarkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ibadah. Dosa gugur. Karena Nabi SAW menyatakan man akala ta'aman. Siapa orang yang makan suatu makanan lalu berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, sampai sana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan makan yang menerapkan adab sunnah ibadah. Demikian juga keluar masuk WC mubah. Tapi bisa bernilai ibadah. Masuknya ada doa. Dahulukan kaki kiri. Di dalamnya ada adab. Keluar, dahulukan kaki kanan. Ada doa. Itu ada pahala. Jadi itu termasuk perbuatan zahir yang Allah ridhai. Yang Allah cintai. Berubah menjadi ibadah. Walaupun hukum asalnya mubah. Apalagi kalau hukum asalnya sunnah, apalagi hukum asalnya wajib, maka pasti nilai ibadahnya lebih agung lagi. Adapun contoh amalan batin adalah iman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, kemudian kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu ibadah, ibadah hati, ibadah batin. Contoh ibadah batin adalah adanya mahabbah, khauf,
roja, tawakal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci kepada orang, kepada amalan, kepada tempat, kepada waktu tertentu yang oleh Allah disyariatkan untuk dicintai, maka itu termasuk amalan batin. Itulah definisi dari ibadah. Segala sesuatu ucapan atau perbuatan, baik lahir ataupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Anak lari-lari jatuh, nangis, kita ada di sana, kita cepat buru, kita cepat bangunkan, kita cepat usap-usap lukanya, kita hibur. Dasar jagoan sudah ya, anak senang. Allah cinta enggak terhadap perbuatan itu? Iya cinta. Suka enggak? Iya suka. Ridho enggak? Iya ridho. Itu pun ibadah. Asal ada asal. Jangan berharap semoga anak-anak pada jatuh, biar saya ada kesempatan untuk beribadah. Enggak. Tidak berharap keburukan bagi orang agar kita bisa membantu mereka. Enggak seperti itu. Dari aspek yang lain, ibadah memiliki poros. Poros itu maknanya adalah tempat bertumpuknya ibadah. Kalau poros ini tidak ada, maka ibadah tidak bermanfaat. Taubahnya seperti tidak ada poros, maka roda tidak bisa berputar tanpa ada poros. Roda sepeda, roda motor kan ada porosnya ya, ada asnya. Apa isnya, heller apa? Lahar. Tidak ada itu, gak akan berputar. Ibadah juga begitu. Tanpa poros ini, ibadah tidak ada manfaatnya. Tidak sah. Apakah yang menjadi poros bagi ibadah? Ini aspek batin, amalan batin. Contohnya apa? Setidaknya ada 3. Ibadah apapun bentuknya harus berporoskan kepada 3 ini. Pertama, adanya mahabbah kepada Allah. Kedua, khauf atau rasa takut. Kalau mahabbah, cinta. Kalau khauf, rasa takut. Ketiga, roja. Bukan roja radio. Roja maknanya harapan. Ketika kita melakukan ibadah, 3 perasaan ini harus ada. Ibadah kita harus disertai dengan adanya rasa cinta kepada yang kita sembah, ya, kepada Allah. Kita menunaikan perintah dari zat yang kita cintai. Akibatnya apa? Senang, betah. Terus ada rasa takut. Ya. Takut apa? Oh, takut ditolak. Ini ibadah. Takut tidak memenuhi syarat minimal diterimanya ibadah. Dan ini dimiliki oleh setiap mukmin hakiki. Kata Allah, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang mukmin itu orang yang sudah melakukan amal-amal ibadah yang sudah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut itu ibadah ditolak. Takut itu ibadah tercampuri oleh hal-hal yang merusak ibadah itu. Mungkin tercampuri riya, mungkin tercampuri syirik, kufur, atau yang sejenisnya yang menyebabkan ibadah itu ditolak. Takutnya ada, harapannya ada, rojanya ada. Ketiga-tiganya ini apa? Bercampur, disertakan dalam semua ibadah. Ketika kita sholat,
Ada cinta kepada Allah di dalam sholat kita. Ada khauf, khawatir sholat ini ditolak. Ada harapan, harapan memperoleh ridhonya, rahmatnya, pahalanya, dan yang sejenisnya. Nah, tanpa ada tiga-tiganya, ibadah ini hambar. Oleh karena itu, berkata para ulama as-salafus salih, man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya disertai cinta saja, nggak ada khauf, tidak ada roja, hanya cinta saja, orang ini zindiq. Terus man abadahu birraja'i wahdah fahuwa murji. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal harapan saja, nggak ada cinta, nggak ada takut, dia murji'ah. Dan ketiga, man abadahu bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya disertai rasa takut saja, nggak ada harapan, nggak ada cinta, dia haruri. Haruri itu istilah lain untuk khawarij. Khawarij itu orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal takut saja. Takut itu bagus, harus dimiliki. Tapi kalau hanya takut, nggak ada mahabbah, nggak ada roja, serupa dengan khawarij. Disebut haruri karena mereka itu bertempat di sebuah tempat namanya Haruriyah. Maka mereka disebut dengan sebutan haruri. Nah, wa man abadahu bil hubbi wal khauf war raja fahuwa mu'min muwahhid. Siapa orang yang beribadah kepada Allah disertai dengan cinta, khauf, dan raja, tiga-tiganya ada, maka dialah seorang mukmin muwahhid. Nanti dalil-dalilnya kita kemukakan. Kenapa ketiga-tiganya harus ada? Penjelasannya adalah orang yang berbekal cinta saja kepada Allah, nggak ada tadzallul, tidak ada khauf, tidak ada raja, tidak ada khasyah, tidak ada khudu, maka itu pengakuan cinta yang dusta. Karena itulah maka kita melihat orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terjerumus ke dalam banyak maksiat dengan berhujjah iradah kauniyah. Makna iradah kauniyah itu takdir. Kenapa kamu melakukan dosa ini? Ini takdir. Allah sudah mentakdirkan saya berdosa. Akhirnya melegitimasi, menjustifikasi, menganggap benar atau tidak salah terhadap kemaksiatannya. Serupa dengan ucapan orang-orang musyrik yang Allah terangkan dalam Al-An'am 148. Allah berfirman, "Lau sya'allah ma asyrakna wala abauna." Berkata orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyekutukan Allah, juga bapak-bapak kami nggak akan berbuat syirik. Jadi perbuatan syirik ini adalah kehendak Allah, takdir Allah. Berlindung di balik takdir untuk membenarkan perbuatan dosanya. Serupa dengan iblis laknatullahi alaih. Iblis berkata di dalam surah Al-Hijr 39, Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat. Jadi dia merasa ini ketetapan Allah.
Dia menjalani takdir. Bukannya bertobat, berhenti, memperbaiki diri dan seterusnya, bukan. Tapi malah demikian. Nah, ini adalah pola fikir yang sesat yang dimiliki oleh iblis, dimiliki oleh orang-orang musyrik dan menulari banyak kaum muslimin. Dengan menyatakan saya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat itu karena takdir Allah. Bahwa seseorang berdosa karena takdir Allah, betul. Takdir Allah itu kata para Allah yang pasti terjadi, dan itu terjadi menunjukkan kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Makanya kalau itu terjadi berarti takdir Allah, iya, betul itu nama. Tapi ada tapinya. Dia tidak menyadari, tidak mengetahui kenapa Allah mentakdirkan dia melakukan dosa dan maksiat. Pasti ada sebab. Takdir yang Allah berikan kepada seorang itu bisa hukuman, bisa anugerah. Kalau takdirnya buruk berarti hukuman. Kalau takdirnya baik itu anugerah. Baik hukuman atau anugerah akibat perbuatan kita sebelumnya. Sering saya jelaskan. Kenapa seseorang oleh Allah diberikan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya dosa dan maksiat. Kenapa? Itu hukuman Allah kepada dia karena dia sudah melakukan dosa sebelumnya. Kata Nabi SAW, Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kamu dusta. Karena dusta itu berakibat si orang yang melakukan dusta itu terjerumus ke dalam fujur. Fujur itu dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah berdusta dia jadi berani melakukan perbuatan yang tadinya dia hindari. Allah yang mengatur hukuman bagi dia, al-jaza min jinsil amal. Dan sering saya jelaskan kalau seseorang melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh, Allah balas kontan. Apa balasan kontannya? Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh yang berikutnya. Itu tuh. Oleh karena itulah maka kalau seseorang berdosa, tahu itu takdir Allah, iya tahu. Kenapa Allah mentakdirkan saya berdosa? Pasti hukuman atas kesalahan yang sebelumnya. Cepat tobat. Cepat berhenti dari dosa itu. Cepat berikhtiar untuk menghapus dosa itu dengan istighfar, dengan taubat, dengan melakukan amal-amal soleh berikutnya. Nah, taubat adalah amal ibadah yang agung. Setelah kita taubat, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang berikutnya. Iblis sama orang-orang musyrik mah tidak. Setelah mereka meyakini ini takdir Allah, sudah jalani saja, nggak tobat, nggak berhenti dari hal itu. Berdasarkan hal itu, maka berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa innamal mahabbah nafsun nafsu wafaqil amdi rabbahu fa yuhibbu ma yuhibbuh wa yarda wa yubghidu ma yakrahu wa ya'bah wa innama tatalaqa ma'rifata mahabbatillahi wa ma'asihi min tariqis syar'i wa innama tuhsalu bi mutaba'ati syari'. Kata mu'alif, rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah bisa diaplikasikan dalam bentuk selarasnya, sinerginya, samanya antara perasaan si hamba dengan perasaan atau
apa yang dimiliki oleh Allah. Dia akan mencintai apa yang Allah cintai, dia akan membenci apa yang Allah benci, dia akan melakukan apa yang Allah suka, menjauhi apa yang Allah murka. Itu pertama. Kalau ngaku cinta kepada Allah, pasti tunduk taat patuh kepada Allah, bukan menentang kehendak dan aturan Allah. Dan tidak ada cara bagi seorang hamba untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah benci, kecuali melalui pengenalan terhadap pembawa syariat. Siapa pembawa syariat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Allah, ngaku cinta, konsekuensinya harus mengikuti ajaran pembawa syariat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta tapi bertolak belakang dengan sunnah Nabi adalah pengakuan yang dusta. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu surah Ali Imran ayat 31. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Imtihan itu ujian. Karena ayat ini menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang kepada Allah. Kalau ngaku cinta kepada Allah, buktikan dong. Wujudkan. Apa bukti dan perwujudannya? Ikuti sunnah Nabi SAW. Itu bukti nyata benarnya kecintaan seseorang kepada Allah. Bukan cinta kepada Allah ibadah terus ngejar akhirat lupa dunia. Enggak, Nabi tidak begitu. Bukan cinta kepada Allah jihad perang ibadah terabaikan. Muamalah interaksi sosial dengan sama mukmin dilelehkan. Enggak begitu, Nabi tidak begitu. Kenapa cinta kepada Allah harus mengikuti sunnah Nabi alaihissalam? Karena tidak ada orang yang paling cinta kepada Allah dibanding Nabi. Manusia dengan kecintaan yang paling besar kepada Allah hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau sudah mengaplikasikannya, mewujudkan rasa cintanya kepada Allah melalui seluruh kegiatan, amalan, kesehariannya, baik dalam masalah ibadah termasuk dalam masalah muamalah. Makanya kalau kita ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah secara benar, ikuti saja sunnah Nabi SAW. Baru dikatakan benar. Jadi qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka berkata muallif, faman idda'a mahabbatallah wa lam yakun muttabi'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadzib. Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah nabinya, pengakuannya itu dusta, bohong, gombal, hoax. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tusaddiquhu hatta ta'lamu mutaba'ahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara tanpa alat, ya, jangan kamu percayai dia. Jangan kamu benarkan dia.
Jangan kamu ikuti dia sebelum kamu lihat apakah amalnya sesuai dengan sunnah Rasul SAW ataukah tidak. Wah, ini mah hebat, tidak mempan sama api, tidak mempan dibacok, ditembak juga mental karena pelurunya karet. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang melayang tanpa alat. Wah, ini wali. Jangan. Lihat amaliyahnya gimana, ibadahnya gimana, keilmuannya bagaimana. Kalau ternyata sholat tidak, merokok, telanjang, disebut wali, iya wali syaitan, bukan wali Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada orang awam, jangan sampai menilai wali syaitan sebagai wali Allah, beliau menyusun sebuah buku yang khusus membahas tentang masalah wali dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Jangan terbalik. Yang menjadi patokan seseorang wali Allah atau tidak adalah amalnya. Sesuai enggak dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau sekedar cinta saja kepada Allah, tanpa ada khauf, tanpa ada tanpa ada roja kepada Allah Azza wa Jalla, orang itu keliru. Sebab rasa takut diwajibkan oleh Allah. Takut ini lahir dari adanya ilmu tentang Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut. Kalau tidak mengenal Allah, tidak akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu ini yang menjadi penyebab dia takut kepada Allah. Terus bagaimana kalau orang banyak ilmu, faham Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak terlihat takut kepada Allah? Dia melakukan dosa maksiat tanpa merasa takut. Maka orang itu disebut dengan orang bodoh. Walaupun dia banyak hafalan. Makanya standar berilmu atau tidaknya seorang tidak dilihat dari seberapa banyak dia hafal, tapi dilihat seberapa banyak dia takut. Al-ilmu laisa bikasrah. Ilmu itu bukan diukur dari banyaknya hafalan. Disebutkan dinukil di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, menukil pendapat ulama terdahulu bahwa laisal ilmu bikathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu tidak diukur dengan banyaknya menghafal riwayat-riwayat, tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang hafalannya banyak tapi berani berbuat dosa, melanggar larangan, mengabaikan perintah demi untuk meraih keuntungan dunia, seperti itu banyak. Makanya ketika kita membahas tentang tobat, innamat taubatu. Tobat itu hanyalah bagi orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Tsumma yatubu min qarib. Kemudian setelah itu dia bertobat segera setelah melakukan dosa. Ada beberapa ayat yang senada dengan itu, lalu para ulama menerangkan setiap orang yang terjerumus ke dalam dosa, kullu man asa rabbah fahuwa jahilun. Orang itu jahil.
Orang itu bodoh. Walaupun dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi melakukan dosa. Bodoh tuh orang. Bodoh tentang apa? Bukankah dia pintar? Pertama, dia bodoh karena entah tidak tahu, entah tidak sadar, entah dia lupa ketika dia berdosa, ketika dia melakukan maksiat, Allah mengawasi, para malaikat menyaksikan dan mencatatnya. Seandainya dia sadar ketika berbuat dosa, bahwa dia dilihat, diawasi oleh Allah, oleh para malaikat, niscaya dia tidak akan nekat melanggar larangan tersebut. Itu pertama. Kedua, mungkin dia sadar Allah melihat, para malaikat melihat dan mencatat. Tapi tenang, nanti setelah ini saya tobat. Ada yang punya argumen kayak gitu? Banyak. Ketika teman kita gibah, jangan gibah, dosa. Tahulah, tapi tenang, setelah ini kita tobat. Orang itu bodoh. Kenapa bodoh? Dia tidak sadar. Dia tidak tahu, atau pura-pura tidak sadar, pura-pura tidak tahu bahwa dosa yang dilakukan mengeraskan hati, membuat hati ini keras. Dan hati yang keras jangankan punya keinginan untuk tobat. Semua orang yang ahli maksiat, pemabuk, penjudi, pencuri, koruptor, pezina, dan yang sejenisnya, itu ingin berhenti, tapi nggak bisa. Tahu itu dosa, tahu ancamannya neraka, tahu wajib berhenti, tahu, ingin berhenti, ingin. Kenapa tidak? Berat, meninggalkan kesenangan karena dosa-dosa tadi itu nggak gampang loh. Sama dengan perokok. Apakah yang merokok yakin nggak bahwa ini merusak? Ya. Bahwa ini menimbulkan penyakit ini yang berbahaya. Jantung, paru-paru, lever, impoten, segala macam. Bahkan sekarang pemerintah lebih tegas. Merokok membunuh. Semua perokok tahu. Semua perokok ingin berhenti. Tapi kenapa nggak bisa? Tubuhnya menagih terus. Waktu Ramadan kuat, begitu maghrib takjilnya itu sama rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekes. Dan ketika sahur yang terakhir dikonsumsi sebelum adzan, 5 menit lagi bisa 1 batang nih. Pelenyun. Bukannya minum atau yang sejenisnya, kan gitu aja. Dia ingin berhenti tapi nggak bisa. Seperti itulah efek candu ketika berdosa dan bermaksiat. Bukan ingin bisa bertobat, tapi malah ketagihan ingin berbuat lagi. Maka tobat sesuatu yang tidak mudah, yang susah, sesuatu yang berat bagi setiap orang. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita memiliki rasa takut ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pengerem kita dari melakukan dosa dan maksiat atau pelanggaran yang lainnya. Berdasarkan hal itu sertai mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah dengan khauf, dengan roja. Roja menyebabkan seseorang itu tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Roja menyebabkan kita memiliki pengharapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan kalau orang berdosa terus meyakini dosanya karena kegedean gak diampuni oleh Allah, putus asa dia, akhirnya nekat. Sebagaimana sebuah riwayat tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang ingin tobat,
Nanya ke orang, siapa yang bisa saya tanya tentang dosa saya dan keinginan saya untuk tobat? Dituduhkan ke rahib. Datang ke rahib. Dia terangkan, saya sudah membunuh 99 orang, mau tobat bisa nggak? Si rahib salah jawab, nggak bisa, kegedean dosanya. Dia putus asa. Akhirnya kalap. Dicabutnya pedang, dibabatnya leher si rahib, mati. Genap 100 orang sudah dibunuh tuh. Karena kehilangan harapan untuk bertobat. Ini akibat tidak adanya roja kayak begitu tuh. Berputus asa. Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, innahu la yai'asu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Wa may yaqnut min rahmatir rabbih illa ad-dallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi rahmat Allah Azza wa Jalla akan tetap Allah limpahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Merasa aman dari makar Allah tidak boleh. Merasa putus asa dari rahmat Allah juga tidak boleh. Makar Allah itu apa ya makar itu? Rencana buruk. Yakin nggak bahwa sekarang kita ibadah, ngaji begitu? Yakin nggak kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah? Di atas ibadah, kita bercita-cita meninggal dalam keadaan sujud. Yakin nggak kita bakal begitu? Atau justru mati waliyadzubillah dalam keadaan berdosa dan maksiat. Padahal kita sehari-hari ibadah. Kita nggak tahu makar Allah terhadap kita di akhir hayat kita. Ada nggak orang yang ibadah terus-terusan, menjelang akhir hayat berhenti ibadah, belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Ada? Banyak. Maka jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla hanya karena kita seorang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli berdoa, gaul sama orang-orang yang soleh, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang salah. Jangan merasa aman. Karena contoh dari kehidupan orang-orang terdahulu banyak yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Quran juga menerangkan ahli ibadah bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Quran. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Hasyr. Kamathali syaitan. Idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah seperti syaitan yang berkata kepada orang, kufur kamu. Orang itu nurut, kufur. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri darimu, aku pun takut kepada Allah. Ini ayat tentang ahli ibadah yang sepanjang hidup ibadah tapi di akhir hayatnya belot. Melakukan dosa maksiat, mau dihukum mati, dihukum pancung, datang setan menawarkan bantuan agar dia selamat dengan syarat sujud kamu ke saya. Orang itu awalnya menolak, kalau sujud musyrik. Tapi setan membisikkan, setelah kamu sujud ke saya, kamu bisa tobat memperbaiki diri. Akhirnya orang itu sujud kepada iblis. Padahal ternyata ahli ibadah. Begitu sujud kepada iblis, iblis berkata, aku berlepas diri dari kamu. Tadi mau nolong menyelamatkan tuh gombal, bohong.
Saya pun takut kepada Allah. Hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan dia sujud kepada syaitan. Su'ul khatimah. Itu ayat tuh. Hadis ada. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Fasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Waliyadzubillah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan gitu, sampai nggak ada jarak antara dia di surga dan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Dia belot, berhenti dari ibadahnya, berganti kepada dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Itu makar Allah azza wa jalla. Jangan merasa aman dari makar Allah. Tetaplah waspada. Kenapa orang tadi ahli ibadah tapi berakhir dengan su'ul khatimah? Dianalisa oleh para ulama. Seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan orang ahli ibadah tadi sampai berhenti ibadah di akhir hayat, melakukan dosa dan mati dalam keadaan demikian menunjukkan Allah cabut hidayah ibadah itu dari dia. Kenapa Allah cabut? Karena ibadahnya ditolak oleh Allah, makanya Allah cabut. Nggak kepake ibadahnya. Kenapa nggak kepake atau nggak diterima oleh Allah? Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah. Mungkin dua-duanya. Ya ria, ya bid'ah gitu. Akhirnya ditolak oleh Allah azza wa jalla. Ini penyebabnya sudah dibeberkan oleh para ulama. Waspada. Introspeksi tentang niat kita ketika ibadah. Introspeksi tentang tata cara ibadah kita. Sesuai sunnah ataukah ditambah, dikurang ataukah dirubah. Sebab Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amal ibadah nggak nyontoh kepadaku, ditolak itu. Kalau ditolak nggak diterima, berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang ibadahnya ria, ujub, takabur gitu ya, sum'ah yang seperti itu, berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang tidak sesuai dengan sunnah berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang membuat kita harus waspada. Jangan merasa aman dari makar Allah, karena Allah menyatakan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi, qaumul khasirun. Maka introspeksi ibadah kita, perbaiki terus, perbaiki niat, perbaiki kaifiat dari ibadah. Tetap jaga keikhlasan, tingkatkan keikhlasan, tingkatkan mutaba'ah, jangan tercampuri kebid'ahan, menambah, mengurangi, merubah tata cara ibadah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Menghindari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berkata para muallif rahimahullah, fal amnu min makrillah khusran wal ya'su min rauhihi kufran wal qunut min rahmatillahi dhalalun wa tughyanun wa ibadatullahi azza wa jalla bil hub wal khauf wal raja tauhidun wa imanun fal amdul mu'minu bainal khauf wal raja. Merasa aman dari makar Allah adalah sebuah kerugian. Berputus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran. Terus kehilangan harapan dari rahmat Allah adalah kesesatan. Ibadah kepada Allah harus disertai rasa cinta, takut dan berharap. Dan ini adalah tauhid. Aplikasi dari tauhid dan iman, seorang hamba mukmin ibadahnya tidak pernah lepas dari khauf dan roja.
Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pertama, Al-Quran surah Al-Isra ayat 57. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang mukminlah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ada harapan, ada rasa takut. Juga dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah menyatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Mana yang lebih baik? Orang yang tidak pernah ibadah ataukah orang yang kunut sepanjang malam dan sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Kunut itu dawamut ta'ah, ibadah. Mana yang lebih baik, yang tidak ibadah atau orang yang ibadah sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Yahdharul akhirah, karena dia takut kepada nasib dia di akhirat. Wa yarju rahmata rabbi, dan berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada harapan, ada rasa cemas, H2C 2, harap-harap, cemas-cemas. Allah berfirman tentang orang-orang mukmin, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Itu adalah tentang khauf dan raja. Jadi khauf ini wajib dimiliki. Dan itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, orang yang takut kepada Allah. Karena takutnya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia hindarkan apa yang haram. Dia lakukan apa yang diwajibkan. Karena takut kepada Allah, maka Allah jamin surga. Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at. Adapun orang yang takut kepada Allah, takut tuh, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu, tidak diumbar, tidak diikuti bisikan hawa nafsu, dia tahan. Ada keinginan untuk melakukan sesuai dengan hawa nafsu karena itu menyenangkan, tapi dia tahan karena takut akan konsekuensinya. Fa innal jannata hiyal mawa. Tempat kembali orang itulah surga, surga ma'wa. Dua lagi surganya. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, baginya akan diberikan 2 surga. Lihat, takut adalah sesuatu yang positif, yang agung. Makanya Allah mengapresiasi dengan memberi reward surga sebagaimana ayat-ayat yang tadi diterangkan. Walhasil inilah poros dari ibadah yang kita lakukan. Sertakan ketiga ini dalam setiap ibadah kita. Ada khauf, ada mahabbah, ada raja. Mahabbah menyebabkan kita akan melakukan apapun yang Allah perintahkan dengan senang, dengan bahagia, dengan bangga karena melaksanakan zat yang kita cintai. Nggak ada keluhan, nggak ada rasa malas, tidak ada rasa berat, senang yang ada karena melaksanakan perintah dari yang kita cintai, yaitu Allah. Khauf menyebabkan kita takut kalau ibadah kita ini tertolak, ada salahnya, ada kekeliruannya, ada kurangnya. Akibatnya dia bersungguh-sungguh. Takut ada sesuatu yang mengecewakan zat yang kita sembah. Roja menimbulkan optimisme,
berharap dapat ampunan, berharap dapat rahmat, berharap dapat ridhonya, berharap dapat pahalanya, berharap dapat surganya, dan seterusnya. Ini tiga-tiganya memberikan efek yang super positif bagi ibadah yang dilakukan. Kalau ibadah tidak disertai dengan tiga ini, hambar, nggak ada rohnya. Nggak ada cinta, nggak ada takut, nggak ada harapan, ibadahnya lempeng begitu saja, hambar, nggak ada rasa, nggak ada manfaat. Ya, inilah penjelasan tentang definisi ibadah beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada Jumat yang akan datang insyaallah kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah yang wajib untuk kita ketahui untuk meraih ibadah yang berkualitas ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustaz kita memasuki sesi tanya jawab. Anda para sahabat Roja di rumah dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah di Depok ingin bertanya terkait dengan ibadah umrah Ustaz. Banyak yang berdesak-desakan saat mencoba mencium Hajar Aswad, kadang sampai rela menghalalkan segala cara Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah berdesak-desakan tersebut termasuk bersungguh-sungguh dalam beribadah atau malah terkena fitnah Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fik. Ketika kita tawaf, baik wajib ataupun sunnah. Tawaf wajib contohnya tawaf qudum. Ketika mau melaksanakan umrah, kita langsung masuk ke Masjidil Haram, langsung melakukan tawaf qudum. Ketika melakukan tawaf disunnahkan setiap melewati pojok yang ada Hajar Aswad untuk menciumnya. Kalau nggak mampu, sentuh dengan tangan, lalu cium tangan. Kalau nggak mampu karena berdesak-desakan, dengan tongkat panjang, sentuh, cium tongkatnya. Itu sunnah? Ya sunnah. Wajib? Enggak wajib. Kalau nggak mencium gimana? Nggak dosa, tidak merusak nilai tawafnya, tidak. Lalu apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Pertama, mengamalkan sunnah. Yang kedua, mengurangi dosa-dosa. Hajar Aswad itu menyerap dosa orang-orang yang menciumnya. Karena dulunya Hajar Aswad itu warnanya putih. Ketika orang menciumnya terserap dosa orang itu. Maka lama-lama menghitam sampai sekarang hitam banget. Entah berapa juta dosa orang-orang yang sudah terserap. Sampai sekarang disebut dengan sebutan Hajar Aswad. Menciumnya sunnah dan utama. Tapi sekarang kondisinya berdesak-desakan. Jutaan orang dalam waktu yang bersamaan, nggak sampai jutaan lah, ribuan, itu berburu Hajar Aswad untuk bisa menciumnya. Sehingga masuk untuk menyentuh Hajar Aswad sesuatu yang susah. Lebih susah lagi setelah berhasil mencium, susah keluar. Keluarnya lebih susah daripada masuknya tuh. Coba tanyakan kepada orang yang pernah mencium Hajar Aswad. Masuknya susah, berdesak-desakan, keluarnya lebih susah. Bisa, tapi dengan berbuat dolim. Pasang aja sudah sikut kita, kepalan kita, babadug kata orang Sunda. Dorong, sikut, pukul, minggir orang baru mencium.
Tapi kita berdosa karena mendolimi orang dan dosanya dilakukan di tempat paling suci sedunia, di depan Ka'bah. Dosanya berlipat. Kalau ibadah yang dilakukan di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat, dosa juga gitu loh. Mencium hajar aswadnya hukumnya sunnah. Menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain hukumnya wajib. Menyakiti orang hukumnya haram. Yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Menghindari yang haram harus lebih didahulukan daripada meraih yang sunnah. Berdasarkan hal itulah orang yang mencium hajar aswad dengan mendolimi orang-orang di sekitarnya, didorong, disikut, dipukul, dikelitik, dicubit biar nyingkir, orang itu meraih dosa yang lebih besar dibanding keutamaan mencium hajar aswad. Bersungguh-sungguh boleh ya, kita berupaya gitu sampai keringetan, sampai kegencet-gencet, tapi tidak boleh dengan cara mendolimi orang lain. Silakan berupaya bersungguh-sungguh, tapi sikut jangan main ya, cubit kanan kiri jangan. Coba ada yang mencubit loh, kita lagi otomatis menghindarkan, sampai lecet. Ada yang seperti itu. Boleh bersungguh-sungguh, berupaya maksimal boleh. Ya, sudah masuk kira-kira setengah meter lagi, kedorong keluar lagi, masuk lagi dari sisi lain, kedorong lagi, ke atas, dilempar lagi. Boleh, tapi jangan mendolimi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, disunahkannya mencium hajar aswad itu kalau sambil tawaf loh. Kalau tidak sambil tawaf, datang cium balik lagi. Enggak sunnah. Ini banyak orang datang tidak tawaf langsung menerobos arus. Kalau tawaf kan gini harusnya ya. Harusnya mengikuti arus, lama-lama mendekat-dekat baru. Ini mau langsung berombongan lagi. Menimbulkan madarat dan kemacetan. Saling dorong, saling sikut. Ini yang keliru ya. Oleh karena itu silakan kalau kita mampu, tapi kalau lagi tawaf 7 putaran kita berupaya, itu madarat nanti enggak sampai-sampai. Baru 1 putaran ingin mencium hajar aswad sejam enggak nyium-nyium, akhirnya enggak kelar-kelar tawafnya. Ya sudah semampunya. Kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu sudah berisyarat saja dari jauh, bismillahi Allahu akbar, lalu berputar. Itu sah ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adir. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Noni di Bandung. Silakan Ibu. Iya. Selamat. Silakan. Iya Ustaz, saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat, ya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya? Apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu Ustaz? Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tafadhal Ustaz. Ibu Noni di Bandung, barakallahu fiik. Jangan-jangan ada di sini nih. Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas
ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Terus yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu. Benar nggak? Atau nanti nggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur 2 bulan, masih belum dapat kerja 3 bulan. Sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur mana enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya.
Lama-lama aduh nggak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakunar rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mas sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini nggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adir. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya Ustaz, apakah berdosa ketika kita bersedekah atau berbagi makanan ke tetangga dan juga ke yang lainnya dengan harapan Ustaz pada saat kita meninggal kita diingat sebagai orang yang suka berbagi? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Taib wa jazakallahu khairan. Boleh nggak kita berbuat baik dengan harapan agar nama kita selalu disebut orang setelah kematiannya, jasa kita diingat? Nggak boleh sama sekali. Karena berharap dari orang. Dan itu keluar dari makna keikhlasan. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih apa yang Allah janjikan. Mengharapkan balasannya dari Allah, bukan dari manusia. Hanya ingin dipuji oleh Allah, diingat oleh Allah, diberi apresiasi oleh Allah dan dibalas oleh Allah, bukan oleh orang. Kalau kita meniatkan amalan agar diingat orang, agar dipuji orang, disanjung orang, atau memperoleh balasan dari orang berupa jabatan, berupa plakat, vandal, piala yang seperti itu, maka keluar dari zona keikhlasan. Maka berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Meninggalkan suatu amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya
mau meninggalkan amalan, mau melakukan sebuah amalan bukan karena manusia, tapi karena Allah. Bukan karena ingin diingat oleh manusia, diberi sanjungan, diberikan komentar, diberikan apresiasi oleh manusia. Bukan, tapi semuanya ingin mengharapkan balasan, penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan ingin diingat oleh manusia atas kebaikan-kebaikan kita, karena itu keluar dari keikhlasan, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kajian materi ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.